Tapi nggak kelihatan. Nah, seru banget Ngobrolin dong. kerjaan seputar anak muda. Wah, Kira-kira seru banget. ngobrolin apa sih tentang kerjaan gitu kan? Yeay! Ini adalah salah satu lagu ya. Ini adalah nama judul lagunya adalah Producer Man. Oke, lagi happening banget Atau- nih di luaran. Lagi happening banget di salah satu account atau aplikasi yang sering banget dipakai sama anak-anak muda ya. Kalau gitu nggak ya benar-benar kalau di sana itu happeningnya adalah only 17 ya, karena emang itu kita effort banget ya buat latihan. Iya benar-benar serius, se-effort itu bener loh. Oke, nah aduh aku seneng sebenarnya loh, seneng banget ya akhirnya ini adalah podcast pertama atau perdana nih? Sama aja sih ya. Oke, konteksnya sama ya. Nah, ini adalah podcast pertamanya Petaripan Finance sudah berjangka Bandung kayak gitu. Belum pernah kan Petaripan di channel ini ngeluarin podcast kan? Iya, buat kalian yang memang udah subscriber channel YouTube-nya Petaripan, mungkin sering banget lihat video-video tapi belum pernah ada tuh interaksi langsung. Biasanya kan cuma di shoot dijelasin ya lewat subtitlenya atau gimana. Nah sekarang untuk pertama kalinya Petaripan atau sebuah perusahaan mengeluarkan konten di mana kita akan interaksi langsung ya seputar perusahaan. Di sini kita bakal jelasin karena kan ini video pertama kita nih ya. Karena ini video pertama kita, pastinya kita akan menjelaskan secara detail dong maksud dan tujuan. Tapi sebelumnya lebih seru kalau kita kasih tahu tagline-nya podcast Petaripan, oke? Silahkan dihitung ya, dihitung dulu. 1, 2, 3. Lanjut nih, ngobrolin kerjaan seputar. Kerjaan seputar anak muda. Wah, Kira-kira seru banget. ngobrolin apa sih tentang kerjaan gitu kan? Iya, nah, Seperti ini. kayak gitu. Jadi bener-bener kita bakal ngebahas kerjaan yang dilakukan oleh muda-mudi di Petaripan. Wah, gila kayak anak muda. 80-an banget ya muda-mudi gitu Muda ya. beneran kok Iya, muda. serius muda. Kita belum kenalan nih. Oh, belum iya, kenalan. bener. Karena excited nih udah pengen bahas aja nih kira-kira. Excited Kita kenalan ya. dulu kali ya. Di samping kiri saya nih ada wanita karir. Nah, aduh wanita karir Siapa keren nih? banget ya. Hai semuanya guys, hai guys gitu ya. Jadi perkenalkan nama gue atau nama aku itu adalah saya Kia. Iya. Tapi bukan Kia yang di stiker-stiker ya. Kadang kan kadang tuh bukan kayak gitu. Aku kira Kia tuh yang Enggak. Jadi bener-bener just Kia apa Iya. ya? Selama ini bukan just Kia juga, itu dari dangdut dong say. Bukan ya. namanya Kia. Tapi sebenarnya kalau di KTP itu merpati. Bener. Enggak gitu. Ya, bercanda enggak ya, nanti aku bawain KTP aku enggak. Sebenarnya emang nama aku tuh Rizky ya. Cuman diambil ya karena ngetopnya dari zaman sekolah dulu adalah Kia, ya udah akhirnya kita pakai tuh nama bekernya, nama panggungnya itu ya udah gitu ya. Cuma 3 huruf aja Tiga huruf aja. K, Y, dan A ya. Oke, giliran dong giliran. Oh, cool banget ya. Silakan yang cantik ini siapa nih? Hai semuanya. Ya, podcast hantu ya. Horor banget Nama gitu. kamu tahu nggak nama aku siapa? Kalau nggak salah si Tiro PA. Enggak, beneran. Salah ya. Oke, nama aku Mutia nih. Kita Kita nggak beda jauh ya. Rizky. Mutia Dan Rizky. panjangan ya. Enggak. Iya, ya seseru itu ya, nama kita tuh nggak beda jauh ya. Beda jauh bener. Karena nama dia itu adalah Mutia Rizky. Jadi nama aku Rizky ya, jadi kayak Mutia Rizky ya gitu. Dan apa ya? Apakah kamu Ingat ya sebenarnya nama Mutia dan kalian panggil saya Mut aja, Mut, jangan Tia atau Nur enggak ya dulu. oh jauh banget ya? Ya kayaknya 4 kata deh. Muti. Muti, nah ya, udah paling benar tuh Muti, kayak Muti, salah, Muti dan Gia. Kalau kalian mau pakai panggilan saya juga boleh, tapi Oke, Mut ya.
Jangan. Ya. Atau yang Jangan. jangan juga ya. Oke. Kira-kira mau Nah. bahas apa sih nih Kia dan Muti sebenarnya? Ya, nah sebenarnya sebelum ke pembahasan kita mau jelasin dulu, kita juga bakal kasih tahu kalian dulu selain menjadi konten kreator di podcast ini, sebenarnya kalau misalnya di balik kamera dan di balik layar itu kita kerjaannya adalah HR and trainer kayak gitu. Capek ya Mbak? Iya, sedih banget. Gadung Iya. ya, gadungnya dan sebenarnya aku sebahagia itu ya bekerja di PT Rifan karena pada saat bekerja di Rifan pun aku telah menjadi HR and trainer yang benar-benar profesional kayak gitu sampai benar segala digarap kayak. iya sampai kepada aku bertemu dengan partner HR aku yaitu adalah Muti dan kita punya keseruan yang sama. Dan aku sangat bersyukur banget aku lahir di tahun 90-an dan diklaim sebagai anak milenial karena kita itu tuh lahir ternyata kakak ketahuan Nggak gitu ya. lagi. Pengennya sih tahun 2005 ya karena kelihatannya kayak anak-anak 2005 yang ada di Oh my TikTok god. gitu ya. Siapa yang setuju nih 2005 gitu? 2005 kan bukan kan? Ya, udah deh nggak usah. Jauh banget ya. Nah dari anak-anak milenial itu terbentuklah kaum-kaum yang memang multi talent mood kayak gitu makanya gak aneh banget. Satunya pede banget ya emang tapi ya ampun gitu ya. Ya benar kerasa banget kan segala nggak cuma di kantor kita ngerjain data, ngerjain HR, hiring orang karena kan kita seorang HR, kita hiring orang, kita interview orang, sampai kepada kita nge-trainingin orang buat mendidik mereka supaya jadi SDM yang lebih baik. Ternyata Di kita balik pun itu kita ya ngebuat konten yang seru-seruan kayak ini satunya podcast. Jadi nggak cuma berkegiatan anak muda yang Warna ini juga kita warna ini sih. orang ini tapi lebih kepada hal-hal yang positif kayak Kita lebih gitu. banyak investasi ilmu nggak sih? Investasi ilmu sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir ya, tujuan dari Fanduti ini kita tentunya akan memberikan edukasi kepada kalian semua. Nah, karena banyak juga subscriber kita atau mungkin yang baru banget visit ke akun YouTube channelnya PT Rifan itu belum paham nih tentang PT Rifan itu apa kayak gitu. Oke, kita akan benar-benar mengedukasi kalian, ngasih tahu kalian seputar perusahaan kita kayak gitu. Tapi sebelumnya mungkin ada pun hal-hal yang pengen kalian tahu nih seputar perusahaan kita atau seputar Muti gitu. Aduh, kayak udah ada yang pengen banget di catching ya gitu ya, atau pengen banget tahu hal-hal seputar perusahaan tiang dan lain-lain, kalian boleh dong komen dulu di kolom komentarnya video ini kayak gitu. Kayak Kia dan Muti boleh dong bahas ini kayak gitu. Boleh banget karena kita amat sangat menghargai apresiasi yang sudah kalian lakukan kepada kami. Tentunya masih ngomongin tentang PT Rifan tapi bener-bener ya pengen tahu banget ketika soal PT Rifan ketika kamu di hire sama perusahaan ini. Wow, masih ingat kan siapa yang meng-hire? Siapa sebut orangnya sebut. Oke. Nah, first impression kamu tentang perusahaan ini itu apa sih? First impression pertama kali aku di hire sama perusahaan ini. First impression aku tuh benar-benar aku kira apa tuh? Aku kira tuh perusahaan perbankan gitu loh. Aku kira masih di bawah bank-bank lain gitu, di bawah bagian. Oke, bank-bank konvensional yang ada di Indonesia. Aku kira Rifan tuh bagian dari itu. Itu ya, lalu apa lagi selain itu? Tapi pas sudah interview dan udah tahu lebih lanjut ya ternyata ya why not ketebak ya perusahaannya tentang apa kayak gitu. Dan itu tuh kalau nggak salah inget banget sih, itu tuh hari Jumat dan hari Jumat tuh anak-anak kantor tuh lagi modis banget kan. Sumpah. Iya sih ya, emang hari Jumat itu lagi istilahnya banget tuh anak kantor maksudnya. Jadi pas mereka Allah lihat tuh ya lu bilang sekali gitu. Ini anak mas gitu. Iya. Karena pas hari Jumat tuh lagi gaya-gaya. Iya, karena di hari Jumat kita punya tema di mana temanya perusahaan itu pakaiannya boleh diperbolehkan untuk memakai baju-baju casual atau sporty gitu. Oh itu ya, ketika kamu tahu tentang PT Rifan, ternyata PT Rifan itu menurut pandangan pertama kamu adalah
perbankan, lalu kamu masuk ke kantor kita untuk menghadiri undangan interview, lalu kamu lihat anak-anak yang ada di sini. Modis gitu coy, kayak wih sepatunya sih, lebih ke sepatu kali ya. Sepatu apa yang kamu lihat pada saat itu? Disebut Oh jangan, oke ya. Nah sekeren itu menurut kamu ya, jadi kok perbankan sekeren ini gitu kali ya itu. Lanjut setelah itu apa lagi? Setelah itu kalau first impression buat perusahaan sih kayak gitu doang, cuma oh ini perbankan ya, tapi kok modis gitu. Tapi kalau buat diri sendiri sih pas first impression kantoran tuh, wah kayaknya nih gue bakal baku deh, wah ini kayaknya gue bakal terikat berdasi deh atau kayak gimana lah gitu, segala macam ya harus rapi. Tapi ternyata cinta banget. Oh, sama siapa? Nggak sama perusahaannya. Sama perusahaannya ya, kan bisa tentunya. ngasih kita berdua di salah satunya yang mengekspresikan segala yang kita bilang tadi, kita selalu nyambi ya kesana sini. Iya, selalu disupport sama perusahaan. Nah, lanjut lagi ya, sama halnya ketika aku mikir ya pas awal-awal kerja di sini juga sama banget. Mikirnya apa nih? Karena gini, karena mereka itu kan ketika aku di hire, aku dapat undangan interview untuk menjadi salah satu divisi gitu ya. Aku buka Peterikan Financial Kegiatan. Ini perusahaan apa nih? Kok finansial? Aku mikir malah sebenarnya aku nggak mikir bahwa perusahaan ini adalah perusahaan perbankan. Aku mikirnya jujur itu asuransi. Aku datang ternyata dijelasin lah sama yang waktu itu nge-hire aku bahwa kami ini akhirnya ketebak lah sebenarnya ini adalah jasa keuangan. Nah kalau misalkan balik lagi nih ya ngejelasin secara detail yang harus kalian tahu ya buat yang belum tahu bahwa Peterikan itu apa sih Mbak? Peterikan ini karena kita tadi setelah kamu udah kenal gitu ya, udah tahu banget, udah paham banget tentang Peterikan itu apa sih? Peterikan itu setelah udah kenal yaitu perusahaan jasa keuangan non perbankan. Nah itu berarti kamu salah banget pas di awal ya. Keliru banget. Karena ini kayak bagian-bagian ini ternyata tolong digarisbawahi ya ini. Oke, galak jasa sama keuangan ya. non perbankan yang tolong. Iya, nah maksudnya dari jasa keuangan non perbankan itu berarti tandanya perusahaan ini tuh tidak sama sekali di bawah naungan atau anak cabang dari bank-bank konvensional yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi bukan ya, kita tuh bukan bagian dari mereka. Nah, memang kami itu berdiri sendiri membuka yang namanya jasa keuangan kayak gitu. Nah, balik lagi ya kalau ngomongin tentang Peterikan, banyak juga yang belum tahu. Iya betul. Kok ada ya perusahaan yang namanya Peterikan gitu? Atau kok ada ya? Aku baru dengar bahwa perusahaan memang sebenarnya kami ini khususnya di Bandung ini berdiri pada tahun 2000-an kayak gitu. Jadi mungkin kalau di pusat tuh berapa? Udah tahun 96 kalau nggak salah. 96 ya. 96 kita tuh udah berdiri. Jadi banyak juga ya sama sih sebenarnya kayak aku dan Rifan dan kamu pun kami adalah orang-orang yang didirikan pada tahun yang orang-orang bilang adalah tahun milenial kayak gitu. Jadi makanya kenapa kita yang kelahiran 90 masuk ke Peterikan yang memang berdiri pada tahun 90-an juga yang cocok banget ya. Jadi anak gaul sama kantor gaul disatukan, wah udah pecah deh ya. Tapi nggak kita aja nih yang gaul di sini banyak banget dan lainnya ya, banyak banget milenial gitu. Milenial itu dan sepan itu. Nah banyak juga orang-orang atau bahkan dari kalian yang nontonin video kita kali ini itu browsing seputar Peterikan atau mungkin seputar perusahaan-perusahaan berjangka. Nah banyak banget kan berita-berita negatif tentang perusahaan seperti ini gitu ya, yang dimana wah belum legal, wah ini perusahaan ilegal segala macam dan abu-abu lain-lain. Nah pas aku masuk ke sini ternyata kami ini benar-benar sudah legal karena kita udah punya acuan hukum terkait masalah legalitasnya. Dan yang harus kamu tahu juga kami ini dinaungi sama BPS itu adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi kayak gitu. Jadi legal ya, udah pasti legal banget. Dan buat aku pun yang akan menjadi karyawannya pasti kan aku harus tahu dulu nih, aduh ini perusahaan ilegal atau ilegal. Ketika aku baca website resminya PT Rifan bahwa Rifan ini sudah dinaungi oleh kelembagaan negara,
aku buka juga tuh websitenya Bapepti, gue cari tahu benar nggak sih kesahan dari website yang ada di PT Rifan. Yang aku carilah, buka www.bapepti.go.id. Pas Jadi aku bisa lihat, dicek juga ya. iya betul, ternyata PT Rifan sudah menjadi anggota resmi dari Bapepti itu Betul. sendiri kayak gitu. Jadi udah bener-bener kalau kata orang wah ngempong, kalau kata orang Sundanya ya Dia tuh bener-bener ini cari tahu gitu ya. iya sedetail itu aku kalau cari pekerjaan kayak gitu. Karena kan untuk aku orangnya bukan yang maksud kerja di salah satu perusahaan itu cuma buat coba-coba enggak, tapi benar-benar aku niat untuk belajar dan aku akan mengabdikan diri aku dan memberikan loyalitas diri aku kepada perusahaan. Pasti kamu Scorpio ya. Kayaknya kalau yang suka nebak-nebak gini biasanya Cancer nih. Iya nggak sih mode? Oke ya. Nah kayak gitu sih guys sebenarnya. Jadi balik lagi, oh benar-benar perusahaan ini itu sudah legal, sudah resmi dan memang Udah dibangun. Bapepti jatuh ke lembaga negara kayak gitu. Itu sih sebenarnya kalau seputar PT Rifan ya secara singkat, secara singkat tentang company profile kita kayak gitu. Nah untuk lagi nih. apa kamu ngobrolin apa lagi selanjutnya? Kita tadi udah bahas tujuan kita podcast sudah ya. Udah. Di next video mungkin kita bakal bahas kayaknya jangan dulu dijelasin kan deh ya. Ya nggak sih? Bocoran gitu. Oh jangan. Nah sebenarnya oke, kalau bocoran aku bakal kasih tahu tapi sedikit aja ya. Nah kalau ngomongin next videonya tentunya kita pasti nggak akan ngobrol berdua terus. Iya, karena balik lagi kita akan undang beberapa karyawan kita ya, undang random juga tentunya buat jadi narasumber dan buat ngobrol sama kita seputar PT Rifan tentunya dan seputar balik lagi berita-berita up to date yang memang lagi ada. Jadi nggak akan kita aja yang ngobrol tentang podcast ini, tapi kita juga bakal ngajak karyawan-karyawan di sini. Balik lagi juga nih kalau misalnya kalian mungkin ya, apalagi orang-orang Bandung udah punya kenalan nih di PT Rifan, pengen dong undang si A gitu buat jadi atau buat ngobrol-ngobrol sama kalian gitu, pengen tahu dia tuh sebenarnya kerja di Rifan tuh jadi apa sebenarnya. Itu kepo ya. Dia kamu tahu nggak sih? Ini gimana sih? Nggak gitu lah ya. Betul kalau itu namanya. Ya yang aja kayak gitu. Benar. Jadi pokoknya nanti kita akan undang beberapa orang buat sharing sama kita tentunya, buat mengedukasi kalian juga dan tentunya memberikan informasi juga terkait perusahaan yang kita jalanin bareng-bareng kayak gitu. Aja kegiatan-kegiatan di sini. Yes, that's right. Nah, kayaknya untuk podcast perdana kita segini dulu aja deh ya. Boleh. Saya pengen banget ngobrol. Iya, buat di next video ya. Ya ampun buat next konten kali ya. Oke, nah sebenarnya bener deh, sejujur itu aku nggak mau nge-stop konten ini. Kalau kalian senang kan bisa lihat di next video selanjutnya nggak sih? Iya, kita bakal lebih banyak kasih tahu informasi-informasi apa aja yang ada di perusahaan di next video atau lain sebagainya. Paling kita banyak rencana banget nih di podcast gitu. Jadi mohon bersabar. Oke ya, ini bener ya. Nah pokoknya aku juga nggak lupa banget buat ngajak kalian semua ya, buat subscribe channel kita yang belum, yang sudah silahkan jangan lupa dibunyikan ya atau diklik lonceng di samping bacaan subscribe gitu ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video terupdate kita, apalagi video tentang podcastnya Fanduti. Jangan lupa juga komen apapun yang positif tentunya, karena banyak juga sih sebenarnya teman-teman kita yang masih komen-komen negatif di kolom komentar, tapi nggak apa-apa sih kalau yang negatif tuh mereka belum tahu lebih dalam aja atau mungkin beberapa orang dari mereka belum teredukasi aja tentang perusahaan kita kayak gitu. Makanya nih buat kalian yang mungkin kepo-kepo tapi bahasa atau jempol-jempolnya masih jahat, pantengin terus supaya kalian lebih tahu dan lebih kenal tentang perusahaan kita, ataupun benar yang kata tadi kejawab nih rasa penasaran kalian atau rasa amarah kalian tentang PT Rifan. Ya udah guys ya, segitu aja podcast perdana dari kita. Sebenarnya kita emang bener-bener belum membahas sesuatu sih, kita aja ngasih tahu aja. Yes, jadi introduce juga seputar Fanduti ya. Jadi yang balik lagi pokoknya kita akan memberikan informasi, berita, edukasi juga sama kalian. Kegiatan di kantor. Ya, tentunya juga kita akan bawain beberapa narasumber yang tentunya yang sebenarnya gue gak sadar tuh ini. Iya, benar. Ngobrol sama karyawan-karyawan di sini. Di depan kalian. Makanya biar kalian juga tahu banget nih apa yang Muti dan Tia bilang.
nggak sih, bener nggak sih keseruan yang ada di dalam kantornya? Betul banget, makanya jangan lupa tungguin, pantengin podcast kita ya di link YouTube channelnya Finance Indonesia Bandung.